Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 25. Kita melihat bahwa ada hukuman bangsa-bangsa lain daripada Tuhan. Ternyata bangsa-bangsa itu ada kaitannya dengan bangsa Israel. Ya, baik Amon, Edom, Moab, ya, mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka ya ikut bersukacita atas penderitaan umat pilihan Allah. Mereka ya senang dan bahkan juga ikut turut merampas orang-orang pilihan Allah, yaitu umat pilihan Allah atau Yehuda dan Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini mengingatkan kita akan janji Tuhan kepada Abraham bahwa orang-orang yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang mengutuk Abraham, mengutuk Israel, mereka akan terkutuk. Ya, itu yang terjadi bagi Amon, Moab, Edom. Ya, mereka turut menganiaya umat pilihan Allah. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 25, mulai ayat pertama saya baca untuk kita. Ya, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya nubuatan kepada ya Bani Amon, ini jelas sekali kita lihat di sana mereka akan dihukum. Ya, Tuhan sendiri yang akan menghukum karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, kejahatan mereka apa? Ya, mereka bersukacita atas penderitaan umat pilihan Allah. Ya, mereka bertepuk tangan, mereka bergembira dan berkata syukur. Ya, kira-kira bahasanya ya rasain lo, nah, kira-kira begitu. Dan itu tidak boleh. Ya, karena mereka ikut membuat umat ini menderita, susah, maka mereka pun akan mengalami hukuman. Nah, demikian juga ya bangsa Moab, hal yang sama, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat 10, aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang di sebelah timur menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amon, Moab dihukum. Kasusnya kenapa? Karena mereka bergembira
mereka berkata syukur, mereka senang, dan mereka mengambil bagian untuk penderitaan umat pilihan ini. Nah, Edom pun demikian. Ayat 12, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumatnya terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan dari teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, lagi-lagi Edom akan dihukum oleh Tuhan, karena melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kejahatannya apa? Mereka ikut membalas dendam kepada Yehuda. Nah, balas dendam kita tahu ini sejarah lama antara Yakub dan Esau. Bagaimana Esau ditipu oleh Yakub, dan itu rupanya bagi Esau sungguh marah sekali. Ada kemarahan yang luar biasa, dan dari pertikaian antara Esau dan Yakub, rupanya ini terus menjalar sampai kepada keturunan demi keturunan, hingga pada bangsa Edom, dikatakan tadi membalas dendamnya kepada Yehuda. Jadi Edom melakukan hal yang jahat kepada Yehuda, maka mereka akan dihukum. Demikian juga nubuat untuk Filistin. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Allah ini? Ketika bangsa-bangsa menganiaya umat pilihan Allah, bersukacita atas penderitaan orang pilihan ini, umat pilihan yaitu bangsa Yehuda atau bangsa Israel, dan ketika mereka membalas dendam mereka kepada umat Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan akan memberikan penderitaan kepada mereka, celaka kepada mereka, karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka terlalu berani turun tangan kepada orang Israel atau orang Yehuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya umat pilihan Allah atau orang percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kita melihat memang umat pilihan itu juga dihukum oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, karena mereka melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mereka melakukan hal yang jahat, mereka melakukan penyembahan berhala. Tetapi bagian ini kita lihat bagaimana Tuhan hatinya kepada umat itu, tetap mengasihi umat itu, tetap peduli kepada umat itu, dan ada janji Tuhan yang tidak akan mungkin Tuhan ingkari. Bahwa umat pilihan ini, keturunan Abraham ini, adalah keturunan di mana mereka akan terus dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan mereka menerima janji itu, bahwa ketika ada bangsa-bangsa lain, ketika ada orang-orang lain mengutuk mereka, menganiaya mereka, menindas mereka, terlalu berani turun tangan kepada mereka, maka Tuhan akan membalaskannya. Tuhan akan membalaskannya. Jadi
umat ini sebenarnya apa? Ya dikatakan seperti biji mata Allah. Ya, demikian juga sampai saat ini orang-orang percaya, ya pengikut Kristus itu ya adalah biji mata Allah. Artinya begini, kalau kita punya mata, ya ada benda sedikit saja masuk, kita refleks ya langsung kita menyelamatkannya. Ada kepekaan ketika mata kita terganggu, itu kita sensitifnya luar biasa ya. Jadi ada benda sedikit langsung kita menjaga. Ya, jadi umat pilihan, orang percaya, saudara dan saya itu biji mata Allah. Berarti Allah menjaganya, memeliharanya. Dan ketika ada orang yang mau mengganggu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Orang-orang yang menganiaya orang percaya, menzolimi orang percaya, menindas orang percaya, ya mereka tidak akan luput dari hukuman. Tinggal nunggu waktu. Ya. Nah, bagi kita orang percaya mengetahui hal ini, kita tentu dikuatkan, dihiburkan, ya, untuk tetap setia mengikut Tuhan, sekalipun ada tantangan, pergumulan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, serangan dari berbagai pihak barangkali. Ya, tekanan-tekanan dan demi tekanan mungkin akan terjadi. Tetapi kita adalah biji mata Allah. Tuhan akan pelihara kita. Sebagaimana Yehuda, Israel ketika bangsa-bangsa lain, Amon, Edom, Moab, Filistin, ya membalas dendam mereka, turun tangan untuk menjatuhkan umat pilihan ini. Ya, ketika umat pilihan ini menderita, ya karena memang didisiplin oleh Tuhan, mereka ikut bersuka cita, mereka berkata syukur, dan ini mendatangkan murka Tuhan kepada bangsa-bangsa itu, Amon, Moab, Edom, Filistin. Mereka didisiplin oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka ya ambil bagian untuk membuat menderita umat pilihan Allah. Jadi orang-orang yang membuat umat pilihan Allah menderita, baginya akan ada disiplin, baginya akan ada hukuman. Kadang-kadang kita melihat ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus terlalu berani mengata-ngatai Tuhan dan mengata-ngatai orang percaya. Terlalu berani mereka menghujat, ya mencaci maki, ya mengatakan hal-hal yang tidak benar. Terlalu berani. Mengapa? Karena memang pemahaman mereka, ya karena pengetahuan mereka yang sangat-sangat terbatas. Bahkan ironisnya adalah mereka pikir mereka sudah berjasa. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Yesaya ya, ketika orang-orang itu menganiaya ya Yesus ya di dalam perjanjian baru, tapi sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya, ya mereka pikir mereka sudah berjasa, ya tetapi dikatakan ia mati untuk menanggung dosa-dosa. Ya, bagaimana dosa umat itu ditimpakan kepada Yesus. Tetapi yang menganiaya itu berpikir bahwa mereka sudah melakukan yang benar, berpikir bahwa mereka sudah berjasa ya sebagai umat ya yang percaya kepada Allah mereka. Jadi artinya gini, ada agama A misalnya, dia menganiaya orang lain dan dia pikir dari sisi agamanya mereka sudah lakukan hal yang benar, mereka sudah memuliakan Tuhan, padahal tidak. Nah, ini persoalannya, ya karena tingkat pemahaman yang tidak sampai kepada mengasihi sesama manusia, mengasihi orang lain, ya akhirnya mereka melakukan hal yang jahat. Kira-kira begini Bapak Ibu, kalau saya orang yang beragama, ya yang takut akan Tuhan, bagaimana saya bisa menganiaya orang lain atas nama Tuhan saya? Bagaimana mungkin saya membunuh orang lain atas nama Tuhan saya? Ya bagaimana mungkin saya melakukan hal yang jahat berdasarkan nama Tuhan saya? Enggak mungkin. Itu enggak benar. Sebab Tuhan mengajarkan yang benar. Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain.
Ya bahkan orang yang menganiaya kita pun kita kasihi, kita doakan supaya mereka bertobat. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini ada bangsa-bangsa lain. Ya, ambil bagian untuk membuat umat pilihan Allah menderita. Mereka pikir mereka berjasa. Wah, hebat. Ambil bagian, oh memang betul umat pilihan itu melakukan hal yang salah. Melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun demikian, mereka tetap umat pilihan Allah loh. Mereka adalah dikasihi Tuhan. Mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Mereka didisiplin. Nah, ketika ada hukuman itu, bangsa-bangsa lain ambil bagian. Mumpung ya umat ini lemah, mumpung Tuhannya lagi disiplin mereka, mari kita tambahin lagi. Mereka pikir mereka berjasa untuk itu, padahal mereka terlalu berani, lancang ya, terlalu berani turun tangan atau menurunkan tangannya kepada umat pilihan Allah, maka mereka akan mengalami hukuman. Itulah yang terjadi bagi Amon, Moab, Edom, Filistin. Mereka dihukum oleh Tuhan. Kata Tuhan, tanganku yang teracung menghukum mereka. Mereka terlalu berani. Dan itu yang akan terjadi. Sampai sekarang terjadi. Orang-orang yang menganiaya pengikut Tuhan, orang-orang yang menganiaya orang percaya, yang keadilan turun juga atas mereka. Mereka tidak akan terluput dari hukuman Tuhan kecuali mereka bertobat, kecuali mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa kisah kita melihat dalam Alkitab maupun dalam perjalanan sejarah. Orang-orang yang tadinya menganiaya orang percaya, ya, menganiaya orang percaya, akhirnya mengalami keselamatan daripada Tuhan karena mereka bertobat. Tapi yang tidak bertobat, yang mengeraskan hati, yang merasa diri benar, bangga menjadi penganiaya orang percaya, bangga mengata-ngatain orang percaya, bangga mengata-ngatain Tuhan Yesus, dikata-katakan sesuatu perkataan yang tidak benar, dia bangga, tetapi tinggal nunggu waktu. Tuhan bertindak, keadilannya nyata, dan orang itu jika tidak bertobat, dia akan mendapatkan hukuman. Murka Allah turun atasnya, dia akan selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat pilihan Allah tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetap mengikut Yesus, jadilah pengikut Kristus yang setia. Dan sekalipun ada tantangan yang luar biasa, nyawa taruhannya, jangan takut. Sebab manakala kita kehilangan nyawa oleh karena iman kita kepada Dia, kita akan mendapatkan kembali, kita akan mendapatkan kehidupan. Tetapi kalau kita takut kehilangan nyawa, ya, kemudian menyangkal Dia, maka kita akan kehilangan kehidupan itu. Kita akan mengalami kematian yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan, mengikut Kristus, melayani Dia. Ya, kita ini seperti biji mata Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita ketika ada orang-orang yang berani turun tangan, berani coba-coba menganiaya kita. Ya, memang kita akan teraniaya. Mungkin ketika kita beribadah, gereja kita ditutup, ya akan tertutup. Mungkin ada yang dibakar, ya dibakar, bisa terbakar, bisa. Kadang-kadang orang yang membakarnya merasa bangga hebat seperti pahlawan. Tapi tinggal nunggu waktu. Kalau dia nggak bertobat, dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Tangan Tuhan akan turun. Loh, kok Pak Pendeta ngancam-ngancam? Bukan mengancam. Ini adalah keadilan. Ya, maka dikatakan tadi apa? Sesuai dengan perbuatan mereka. Tuhan menghukum orang-orang itu, bangsa-bangsa lain sesuai dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka apa? Terlalu berani, ya, turun tangan kepada umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bangga menjadi pengikut Kristus karena kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan jangan takut, ya, menghadapi setiap tantangan. Karena setiap orang yang menganiaya kita, menzolimi kita, ya, menindas kita, atau menganggap ini sebagai orang minoritas, terserahlah mau dianggap apa. Tetapi Tuhan sungguh mengasihi kita dan melindungi kita. Bagi
orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ya kita perlu tetap mengasihi mereka, berdoa supaya Tuhan menjamah mereka dan akhirnya mereka bertobat, mereka akhirnya diselamatkan. Itulah tugas kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk tetap setia menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati.